Memiliki lebih dari satu rumah seringkali dianggap sebagai sebuah bentuk investasi. Sebagian dijadikan tempat tinggal, sementara rumah yang lain disewakan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Namun, mulai tahun depan, pemerintah berencana memberi perhatian lebih terhadap kelompok wajib pajak ini sebagai bagian dari upaya memperluas basis perpajakan. Lantas bagaimana nasib bisnis properti penyewaan rumah hingga kos-kosan dengan penerapan pajak baru ini? Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah tergabung melalui sambungan virtual Anton Sitorus, pengamat properti. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Mas Yuda. Pak Anton, kalau kita melihat ini sepertinya Kementerian Keuangan sedang gencarnya untuk memperluas wajib pajak baru ya, karena memang pendanaan dibutuhkan untuk pembangunan. Nah, kalau kita melihat pantas tidak sih Pak, rumah kontrakan, kos-kosan ataupun tempat-tempat yang selama ini menjadi ladang usaha untuk penyewaan seperti itu dikenakan pajak tambahan Pak? Ya, terima kasih Mas. Basically, kalau misalnya semuanya itu jelas ya, saya pikir sah-sah aja gitu. Karena kan Mhm. memang pada prinsipnya kalau namanya usaha itu eh, sesuai dengan apa kebijakan dari pemerintah, kalau misalnya sudah melewati eh, batas tertentu terkait apa besar usaha atau pemasukannya itu kan memang bisa dikenain pajak. Mhm. Nah, selama hal itu jelas gitu ya, pemberitahuannya, pengumumannya, klarifikasinya, sosialisasinya, saya pikir nggak masalah, Mas. Karena Mhm. selama ini pun juga sebenarnya kan peraturan terkait mengenai apa pajak penghasilan dari usaha sewa kan sudah berjalan. Mhm. Maksudnya eh, badan usaha yang bergerak di bidang penyewaan itu kan selama ini memang menjadi subjek pajak, dan kalau misalnya mau di expand ke perorangan ya selama aturan mainnya selama apa eh, jelas gitu ya, maksudnya yang mana yang kena yang mana yang nggak kena, harusnya nggak masalah. Atau juga kan kalau sepanjang yang saya tahu sebenarnya kan sudah ada aturannya. Kalau misalnya perorangan individu itu memiliki usaha penyewaan di bawah 4,8 miliar setahun omsetnya, dia hanya kena 0,5%. Kalau misalnya yang normal kan kalau badan usaha yang bergerak di bidang penyewaan itu kena PPh final 10% kan. Tapi kalau Mhm. misalnya yang di bawah 4,8 miliar itu hanya 0,5% PPh finalnya. Bahkan kalau yang di bawah 500 juta per tahun itu nggak dikenain pajak. Nah, jadi dengan aturan yang semacam itu harusnya sih nggak terlalu masalah ya. Ya. Nah, sekarang yang membuat mungkin keresahan di masyarakat adalah ketidakjelasan aturannya itu gitu. Jadi seolah-olah kayaknya ini kepukul rata gitu, sehingga banyak yang langsung bereaksi, wah ini nggak baik, ini nggak baik, karena memang pada dasarnya kan kondisi ekonomi kita saat ini lagi Mhm. kurang begitu bagus gitu ya, secara umum kita bilang. Mhm. Pak, kalau tadi Anda utarakan sebenarnya aturannya sudah ada, bahkan sangat proporsional, tergantung dari pendapatan dari masing-masing unit usaha sendiri. Nah, kalau ada perlakuan undang-undang baru seperti ini, apa yang membedakan dan sejauh ini apa yang menjadi alasan utama dari pemerintah kalau Anda lihat? Karena di sisi lain kan pelaku usaha juga masih dihadapkan dengan mungkin menurunnya angka okupansi, kemudian juga pendapatan mereka juga pasti terbatas, tapi di sisi lain mereka ada tanggungan baru. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Ya, ya kita semua tahu lah bahwa pemerintah sedang menggenjot penerimaan melalui pajak. Tapi mungkin pemerintah juga mesti ngerti gitu ya, maksudnya gambaran kondisi pasar properti terkait usaha penyewaan ini seperti apa. Kalau saya boleh bilang kan ada tiga kelompok Mas ya. Pertama tadi yang saya sempat singgung, ada badan usaha yang memang berbentuk PT, memang usahanya adalah penyewaan. Nah, yang lagi sekarang ini lebih penyewaan itu juga kan bermacam-macam. Ada penyewaan ruang kantor, penyewaan ruang usaha di mall ya, eh, dan juga banyak penyewaan untuk hunian. Nah, sekarang yang lagi ngetren belakangan ini adalah co-living ya. Jadi Mhm. banyak perusahaan-perusahaan yang kos-kosan eksklusif. Kalau individu mau istilahnya mau eh, menitipkan gitu unitnya ke perusahaan ini, kan bisa gitu ya. Nah, ini badan usaha ini kelompok yang pertama yang saya bilang. Jadi dia bentuknya PT, badan usaha yang memang bergerak di bidang penyewaan hunian, dan yang dengan tren yang belakangan ini kita sebut sebagai co-living. Nah, ini lagi menjamur nih Mas. Ini satu. Mhm. Kedua, orang-orang yang punya rumah-rumah mewah.
yang mana menyewakannya ke ekspat gitu ya, Mhm. di daerah Menteng, Kebayoran Baru. Nah ini memang bisnis yang lumayan besar juga dari dulu ya, dari sejak Jakarta ini banyak ekspat yang mencari hunian itu, banyak tuh pemilik-pemilik rumah mewah di daerah-daerah yang strategis tuh menyewakan kepada ekspat dengan harga yang lumayan tinggi juga gitu. Mhm. Ini yang kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, banyak orang-orang yang mungkin ini yang jadi agak resah kayak yang mendengar berita ini. Yang kelompok ketiga ini adalah orang-orang yang punya usaha rumah-rumah petak nih Mas. Iya, Jadi iya. dia punya rumah petak di daerah ya dalam kota, mungkin di daerah padat gitu ya. Biasanya rumah-rumah petak ini ya, Masnya mungkin tahu kan, Mhm. satu wilayah dia ada 20 pintu misalnya. Iya. Ini adalah UKM nih, UKM, usaha-usaha kecil, yang mana sebenarnya kalau saya lihat pun juga mereka ini sebenarnya justru membantu pemerintah dalam masalah perumahan gitu, karena kita tahu banyak orang yang nggak mampu beli rumah kan begitu. Baik itu keluarga-keluarga yang menengah ke bawah ataupun juga yang masih single gitu, yang kerjanya di tengah kota, yang membutuhkan hunian yang nggak jauh dari tempatnya. Nah, mereka-mereka ini sebenarnya justru mungkin perlu perlu dibantu gitu, bukan Mhm. malah dibebani gitu. Nah, mungkin mungkin yang bereaksi terhadap rencana penaikan pajak ini adalah mungkin yang ini. Dan ini mereka juga kalau boleh dibilang kan usahanya nggak besar ya, pemasukannya juga paling satu petak itu, satu pintu itu cuma berapa gitu ya, berapa ratus ribu atau mungkin 1 juta sebulan gitu ya, sehingga setahun pun hanya berapa gitu ya. Mhm. Dan kalau kalau misalnya kita kembali lagi tadi ke regulasi yang sudah dijalankan selama ini, kalau dia omsetnya di bawah 500 juta setahun, mungkin nggak perlu kena Mhm. pajak. Nah, Mhm. harusnya ini disosialisasikan dengan benar sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau keresahan di masyarakat, khususnya pengusaha kecil ini. Nah, Mhm. sementara yang kelompok kedua tadi, yang orang-orang boleh dibilang orang-orang berduit yang punya rumah-rumah mewah di Menteng, Kebayoran, di Permata Hijau misalnya. Nah, pemerintah mesti kalau memang mau mentargetkan mereka, sejauh dia memang omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, mereka itu akan kena yang tadi itu 0,5% PPh. Nah, tapi bagaimana pemerintah memonitor ini, karena kan ini boleh bilang fragmented ya, jadi Iya, nggak organized, betul. nggak seperti yang perusahaan co-living tadi itu. Nah ini Mhm. makanya nggak gampang pemerintah mesti memberikan informasi yang jelas, lalu mekanisme yang seperti apa supaya menghindari kerancuan di masyarakat, di pasar gitu Mas. Jadi Pak Anton melihat ini sepertinya mekanismenya masih belum jelas, masih sumir, sosialisasinya juga belum begitu menyebar kepada masyarakat dan sepertinya menyasarnya memang harus secara tepat ya Pak ya, sehingga tadi yang Anda katakan masyarakat yang mempunyai usaha kontrakan kecil, membantu masyarakat juga yang membutuhkan tempat tinggal tidak terkena hal ini. Nah, idealnya seperti apa Pak? Kalau memang tetap dijalankan, apakah perlu memang ada turunan klausul yang lebih jelas dan pemantauan ataupun organisasi mengorganisasinya seperti apa ini dalam collecting daripada pajak ini sehingga tidak menyasar ke semua kalangan yang memang tidak semua harusnya mendapatkan pajak seperti ini, Pak. Oke, kalau menurut saya mungkin bikin skala prioritas dulu. Yang pertama mungkin prioritas yang nomor satu fokusnya ke badan usaha tadi ya, yang dia berbentuk PT, eh, khususnya yang tren yang co-living ini, Mas. Karena co-living ini kan sebenarnya kan juga boleh dibilang sebagian mereka adalah perusahaan startup. Ya. Yang kita tahu juga regulasinya juga mungkin masih mungkin belum fix seperti perusahaan pada umumnya gitu kan kalau yang startup ini. Jadi ini mungkin kalau misalnya memang pemerintah mau mencoba mendapatkan penerimaan pajak dari situ, mungkin fokusnya yang pertama ke situ dulu, ke badan Mhm. usaha, sehingga perusahaan startup yang mungkin juga udah punya banyak portofolio ini, ya memang harus wajib bayar pajak gitu. Lalu yang kedua adalah tadi yang kelompok kedua tadi tuh yang pemilik rumah-rumah sewa yang menyasar ke ekspat, yang mana omsetnya besar. Tapi kembali lagi, sejauh dia di bawah 4,8 M, mungkin nggak bisa disamakan dengan badan usaha yang PPh 10% tadi itu. Jadi eh, eh, apa eh, kalau memang mau menyasar ke situ ya coba aja gitu. Itu tapi kembali pelaksanaannya
pasti perlu apa ya kejelian dan ini ya maksudnya strategi yang pas gitu supaya eh, benar-benar bisa eh, mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara kalau yang kelompok ketiga, kalau menurut saya, ya itu kembali lagi karena omsetnya juga nggak besar, mungkin itu menjadi less priority lah buat pemerintah. Karena mereka pun juga pada prinsipnya yang penyedia rumah kontrakan petakan itu kan membantu MBR, Betul. membantu sektor informal ya. Jadi mungkin perlu ada penanganan khusus lah. Jadi menurut saya dari segi skala prioritas mungkin yang pertama adalah yang badan usaha dulu nih Mas. Hmm, Yang karena co-living ini lagi menjamur sekarang gitu. oke. Maksudnya di mana-mana nggak cuma di daerah-daerah yang strategis tapi di daerah pinggiran pun juga sudah Hmm, mulai. Bahkan ini boleh dibilang kan sewanya juga bukan cuma bulanan tahunan. Kadang-kadang juga bercampur dengan yang harian gitu. Jadi hmm, udah semacam kayak usaha penyewaan kayak hotel iya. jadinya Mas. Tapi nggak secara formal gitu. Nah, ini di hampir semua kota udah mulai terjadi juga sebenarnya. Nah, mungkin Mhm, ini yang perlu ditertibkan gitu. mhm. Menurut saya yang menjadi prioritas. Ya, Pak Anton, kalau bisa Anda deskripsikan seperti apa sih ekosistem dan bisnis di perumahan ataupun kontrakan seperti ini di Indonesia, terutama dalam kondisi saat ini di mana perekonomian sedang melambat, apakah memang terjadi kontraksi yang cukup signifikan, banyak mungkin yang juga terpaksa menutup usaha mereka dan terlilit pinjaman perbankan untuk melakukan investasi, ataukah sektor ini masih menjanjikan dan memberikan prospek dalam kondisi apapun. Bagaimana pantauan Anda, Pak? Kalau dari kondisi pasarnya justru saat ini ketika ekonomi seperti sekarang, ketika pasar properti lagi agak apa lemah, justru pasar penyewaan itu lagi naik nih Mas Mhm. saat-saat ini. Baik. Jadi mungkin karena orang juga nggak mampu beli gitu ya, Mhm. saat ini memilih untuk sementara sewa dulu. Mhm. Dan juga saya lihat juga sepertinya banyak dari kalangan generasi milenial dan Gen Z gitu ya, Mhm. yang mungkin juga strategi mereka adalah lebih baik ngontrak dulu sampai Mhm. dia punya duit yang cukup untuk beli hunian sendiri gitu. Nah, apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang ini, Iya. jadi pada konteks pasarnya itu justru lagi pasar penyewaan hunian ini lagi bagus nih saat ini. Mhm. Tapi kalau dari sisi investor mungkin juga agak terbatas karena Iya. kemampuannya dia juga dalam kondisi ekonomi sekarang ini agak lemah. Tapi justru marketnya ini sekarang justru lagi bagus Mas. Baik. Pak Anton, terima kasih perbincangannya sangat insightful bahwasanya pemerintah harus tidak gegabah ya kali ini untuk menerapkan pajak bagi rumah Benar. kontrakan sehingga tadi ya Ya. kelompok ketiga yang memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat yang tidak memiliki akses untuk perumahan, tempat tinggal dan mereka yang komunal seperti itu bisa mendapatkan kesempatan Ya. untuk tetap tinggal dengan kondisi yang layak. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak Anton, salam sehat selalu. Ya, terima kasih Mas sudah